Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam sarana online seperti ini, tetapi kami bersyukur untuk terus memberikan saudara bekal firman Tuhan dalam kegiatan saudara sepanjang hari. Mari hari ini kita akan mengikuti saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, selalu baik dan tak pernah Engkau tidak baik. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu yang kami rasakan bahkan dalam segala situasi dan perubahan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, berbicara atas hamba-Mu, berbicara atas kami, meteraikan setiap firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dengan suatu judul Man of Solution. Man of Solution, yaitu menjadi orang-orang yang menjadi solusi bagi keadaan-keadaan atau bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menjadi solusi, memberikan solusi bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Saya mulai dari Daniel pasal 5 ayat 11 sampai 12. Daniel pasal 5 ayat 11 sampai 12, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ayat 11, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Dari ayat yang kita sudah baca dalam Daniel 5 ayat 11 sampai 12, sedikit saya kisahkan tentang Daniel pasal yang kelima. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa pasal 5 dari kitab Daniel ini dimulai dengan sebuah acara perjamuan besar yang diadakan oleh seorang raja yang bernama Raja Belsasar. Nah, di tengah sukaria perjamuan besar itu terjadi suatu hal yang menggemparkan. Sebab apa? Pada saat pesta sedang dilangsungkan, pada saat pesta sedang dilakukan, tampak jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana tersebut. Yang kemudian karena hal ini membuat gelisah hati Raja Belsasar, dan kemudian dia memerintahkan untuk mencari seluruh orang bijaksana yang ada di Babel. Nah, kemudian tak lama berselang, permaisuri kerajaan tersebut memberitahukan bahwa dalam kerajaan itu terdapat atau ada seorang yang bernama Daniel. Orang yang dikenal, orang yang punya hikmat, orang yang punya roh yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita, dalam situasi kehidupan kita hari-hari ini, apapun bentuk dan situasi hidup kita, setiap manusia, baik dia orang yang kaya, dia orang yang sederhana, tidak selalu dalam keadaan yang baik, tidak selalu dalam keadaan-keadaan yang aman dan nyaman-nyaman saja. Tetapi dari bentuk-bentuk kehidupan itu terdapat masalah, terdapat tantangan tersendiri. Tak terkecuali bagi Raja Belsasar dari kisah yang sudah kita baca. Nah, akan tetapi bagi orang percaya yang bertuhankan Tuhan Yesus Kristus, justru orang percaya dalam keadaan-keadaan seperti ini, dalam keadaan-keadaan yang rumit, dalam keadaan-keadaan kebingungan bagi orang lain, justru keberadaan orang percaya harus membawa solusi, harus membawa jalan keluar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Persis seperti Daniel ketika masalah itu datang di dalam kerajaan Babel, kemudian orang-orang harus ingat, ada seorang Daniel yang punya roh yang luar biasa, orang yang punya hikmat yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian membuat saya kemudian ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau kita hidup seperti Daniel, jikalau kita memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel,
maka kita mampu menjadi man of solution. Tak peduli masalah yang dihadapi sama, pergumulan yang dihadapi sama, tetapi orang-orang yang bertuhankan Tuhan Yesus Kristus, mereka selalu akan menjadi man of solution. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi man of solution. Bagaimana kita menjadi solusi bagi orang lain, belajar dari kisah Daniel. Ada satu kalimat yang sudah saya ulang dari awal, bahwa yang pertama, kalau kita lihat dari kisah Daniel ini dicatat bahwa dia memiliki roh yang luar biasa. Saya berulang kali baca ini, saya berulang kali mempelajari ini, dan tetapi saya kembali menemukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Roh yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa orang zaman itu, di zaman kerajaan Babel, mereka sama sekali tidak mengerti bentuk pekerjaan Roh Kudus pada zaman itu. Kalau kita yang ada dalam dunia hari-hari ini, tentu kita tahu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi orang yang ada pada zaman itu, mereka tidak mengerti apa arti dari pekerjaan Roh Kudus. Tetapi mereka mengidentifikasi keluar biasaan Daniel, bahwa apa dikatakan bahwa Daniel ini penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nah, menarik untuk kita lihat bahwa kehebatan Daniel ini bukan terletak pada apa yang kelihatan secara fisik dalam dirinya, tetapi pada siapa yang ada di dalam diri Daniel, siapa yang menaungi Daniel, siapa yang mengintervensi Daniel. Saudara perhatikan lebih jauh bahwa kata roh di sini, roh itu ditulis dengan R dalam huruf kecil, yang artinya itu menunjukkan roh manusia. Roh manusia ya, yang artinya roh manusia dari Daniel, artinya bagian terdalam dari diri Daniel yang kemudian dipenuhi dengan roh Allah yang kudus. Orang Babel menyebut roh dewa yang kudus. Nah, roh Daniel ini tumbuh menjadi kuat dan sehat. Pertanyaannya, mengapa bisa? Sebab Daniel, ini jawabannya, sebab Daniel rutin memberikan makan rohnya. Apa makanan roh kita, saudara-saudara? Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana bisa kita tahu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam bagian lain dari kitab Daniel, kita tahu bahwa kita dapat melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang sangat luar biasa dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Dalam bagian lain kitab Daniel kita dapat ketahui bahwa mengenai betapa kuat hubungan Daniel dengan Tuhan melalui jam-jam doanya. Kemudian kita dapat lihat bahwa Daniel ini mempunyai komitmen yang luar biasa kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah ancaman, bahkan di tengah-tengah bahaya sekalipun. Inilah yang kemudian membuat saya berpikir, ini yang membuat Daniel memiliki koneksi yang kuat dari sorga, yang kemudian dia diberitahukan segala rahasia sorgawi. Kalau kita lihat nanti di akhir dari pasal yang kelima, luar biasa Tuhan bukakan rahasia yang begitu luar biasa dalam diri Daniel. Karena apa? Daniel memiliki roh yang luar biasa, yang lahir dari persekutuan yang erat, yang lahir dari persekutuan yang dipenuhi dengan komitmen kepada Tuhan. Saya catat bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah satu-satunya kunci agar seluruh hikmat dan solusi sorgawi turun atas kita. Keterhubungan kita dengan sorga menyediakan bagi kita akses informasi sorgawi untuk mengatasi perkara-perkara rohani dan jasmani dalam segala situasi dan bahkan dalam segala perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Di dalam hidup yang menghormati Tuhan, di sanalah permulaan pengetahuan, akal budi, hikmat, bahkan solusi atas setiap pergumulan yang terjadi di sekeliling kita. Yang kedua, bagaimana menjadi man of solution. Yang kedua, pengetahuan dan akal budi. Memiliki pengetahuan dan akal budi. Saya yakin bahwa apa yang ada dalam diri Daniel ini selaras seperti yang ditulis dalam Amsal 1 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya yakin Daniel adalah orang yang suka belajar. Dia belajar tentang kehidupan, dia belajar mengenai Tuhannya, dia belajar berbagai macam hal.
Dan kemudian lewat pengetahuan itu yang Tuhan pakai untuk kemudian memberikan dia, membuat Daniel menjadi solusi, memberikan solusi bagi dunia yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, aplikasi praktisnya bagi kehidupan kita, jangan pernah berhenti belajar bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kadangkala karena kita tahu banyak hal, tetapi kemudian itu yang membuat kita malas belajar, malas kemudian menyelidiki hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi tahukah saudara bahwa setiap pengetahuan yang saudara dapat, setiap akal budi, setiap kepintaran, itu sebenarnya Tuhan akan pakai untuk kemudian apa? Saudara menjadi solusi bagi dunia yang ada di sekitar saudara. Dari hal-hal yang saudara ketahui itulah yang kemudian Tuhan pakai untuk saudara menjadi jawaban bagi dunia yang ada di sekitar saudara. Mungkin saudara berkata, wah saya bukan pendeta, wah saya bukan pembicara terkenal yang berbicara di hadapan ribuan orang. No, tidak seperti itu. Tetapi lewat takut akan Tuhan, persekutuan saudara dengan Tuhan, lewat setiap pengetahuan yang saudara pelajari dari firman Tuhan, dari berbagai sumber. Itu yang Tuhan pakai untuk saudara apa? Menjadi solusi bagi dunia yang ada di sekitar saudara. Mungkin bisa jadi percakapan-percakapan sederhana dengan orang-orang di sekitar saudara. Justru sebenarnya dari percakapan itu, orang-orang tersebut mereka justru mendapat solusi dari apa yang saudara katakan. Saudara tidak pernah sadar, tetapi ketika saudara hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, saudara terus menambah kapasitas diri saudara. Maka saya yakin percaya, walaupun dalam hal-hal sederhana sekalipun, urusan rumah tangga, membesarkan anak, urusan pekerjaan, bahkan urusan-urusan yang paling sederhana sekalipun, saudara akan menjadi solusi bagi dunia yang ada di sekitar saudara. Saudara lihat urutannya, saya ulangi, dimulai dari hubungan yang erat dengan Tuhan, kemudian ada sebuah kapasitas diri yang di-upgrade, saudara terus belajar bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Kemudian di situ Tuhan limpahkan solusi. Tuhan limpahkan hikmat untuk saudara mampu menghadapi segala situasi, kondisi, bahkan perubahan yang terjadi dalam dunia kita. Dan kemudian saudara menjadi jawaban bagi dunia yang ada di sekitar saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi seperti Daniel. Kami memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kami terus belajar banyak hal yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Lewat mungkin percakapan-percakapan yang sederhana dengan orang lain mungkin Tuhan. Tapi kami tahu ketika Tuhan hendak mau pakai hidup kami menjadi berkat, maka ucapan kami, apa yang kami lakukan setiap harinya akan menjadi solusi, menjadi jawaban, menjadi jalan keluar, menjadi ide kreatif bagi orang lain. Semata-mata bukan untuk kepentingan kemuliaan nama kami, tapi biarlah untuk nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan yang limpahkan solusi, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap pergumulan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.